Om Swastiastu. Umat sedharma yang berbahagia dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini, saya I Gusti Agung Istri Purwati bersama Ibu Hati akan menyampaikan tata cara menata Banten Ayaban Tumpeng Dapetan, kemudian Ayaban Tumpeng 5, Ayaban Tumpeng 7, beserta sesayup untuk otot. Nah, untuk itu, mari kita mulai untuk menata Banten tersebut. Banten ini terdiri dari sebuah taledan dengan sebuah tumpeng lengkap dengan rasmen dan rake-rake, kemudian ditambahkan dengan sebuah soda, dilengkapi pula dengan sebuah penyenang, sampian soda dan sampian dapetan, serta masing-masing berisi sebuah canang dengan sesari uang kepeng dan sebuah pengerisikan sebagai sarana pembersihan. Banten dapetan ini merupakan Banten inti, jadi walaupun menggunakan tumpeng 5, tumpeng 7 dan seterusnya itu, Banten dapetan ini akan selalu ada karena merupakan inti dari semua ayaban. Berikutnya adalah ayaban tumpeng 5, terdiri dari peras yang lengkap dengan tutukon di bawahnya, kemudian ada ditambah dengan 2 buah tumpeng, kemudian sampian peras lengkap dengan rake-rakenya nih, sampian peras. Nah, kemudian pengambean ditambahkan dengan 2 buah tumpeng, kemudian tulung pengambian dan tipat pengambian. Tulungnya, oke, dengan sampian pengambiannya, kemudian ada tipat pengambiannya. Oke. Dilengkapi dengan sebuah canang masing-masing. Kemudian ditambah dengan dapetan, yaitu tumpeng 1 dengan sampian dapetan dan sebuah canang, ditambah dengan sebuah soda lengkap dengan canangnya, kemudian ada sorohan, yaitu terdiri dari peras, tulung, sayut lengkap dengan sampiannya. Kemudian ditambahkan dengan sebuah pengeresikan sebagai sarana pembersihan. Ditambahkan dengan sebuah penyenang di atasnya. Demikian ayaban tumpeng 5. Banten ke ayaban tumpeng 7 ini sama dengan ayaban tumpeng 5, hanya saja ditambahkan lagi 2 buah tumpeng, yaitu tadi taledannya ditambahkan lagi 1, kemudian ditambahkan dengan 2 buah tumpeng lagi, sehingga menjadi tumpeng 7. Ditambahkan dengan rake-rake dan rasmennya lengkap. Kemudian ditambahkan masing-masing dengan sampian-sampiannya, ada sampian peras, sampian pengambian, dan sampian tumpeng. Mengenai bentuk sampian di sini itu tergantung pada seni dan dresta setempat. Jadi tidak mesti sampiannya berbentuk seperti ini, sesuai dengan seni dan kemampuan yang membuatnya. Bentuk tulung di sini tidak mesti harus segi 4, karena ada tulung pengambian yang berbentuk lingkaran. Jadi yang manapun yang digunakan itu sesuai dengan dresta, silahkan. Demikian juga dengan sampian-sampiannya. Silahkan diisi dengan canang-canangnya. Pada ayaban tumpeng 7, bila ada yang ingin menambahkan ayam panggang atau ayam betutu, itu silahkan. Tetapi kalau tidak ada, cukup dengan kacang saur, gerang, taluh, tuung timun, itu sudah cukup.
dan sebuah penyenang. Demikianlah ayaban tumpeng pitu. Selanjutnya kita akan membuat sesayutnya. Sekarang kita mulai dengan sesayut pembersihan. Di sini ada sebuah nasi masuwar, kemudian ditambahkan dengan 4 buah ceconger. Ditambahkan dengan sampian nagasari, dan sebuah canang genten. Nah, itu sesayut pembersihan. Sekarang kita lanjut dengan sesayut pengalang ati. Sekarang kita mulai dengan sesayut pengalang ati. Sesayut ini terdiri dari sebuah tumpeng dengan sebuah linting. Nanti pada saat mengaturkan, linting ini dinyalakan. Kemudian abunya nanti dioleskan pada jidat dan dada yang monoton. Nah, kemudian ditambahkan dengan sebuah kuangen. Kemudian ditambahkan dengan 1 takir ati ayam yang sudah digoreng. Nah, ini sesayut pengalang ati. Kemudian ditambahkan dengan sampian nagasari, sebuah penyenang, dan sebuah canang. Nah, inilah sampian sesayut pengalang ati. Sekarang kita mulai dengan sesayut tulung urip atau disebut juga dengan tulung agung, atau juga sering disebut dengan tebasan alpan. Ya, diawali dengan sebuah nasi yang masuwar begini, kemudian di atasnya ditambah dengan sebuah tulung agung. Di sekitarnya berisi tulung alit. Ini jumlahnya sesuai dengan urip hari kelahiran si anak. Sekarang saya pergunakan hanya 5 buah tulung kecil. Kemudian ditancapi kewangen. Jadi 5 buah tulung kecil, 5 buah kewangen. Kemudian di sebelah tulung diisi dengan nasi masuwar atau penak masuwar. Kemudian di atas nasi masuwar diletakkan tipat kedis, yaitu kalau laki-laki dipergunakan tipat kukur, sedangkan kalau perempuan dipergunakan tipat gelatik. Sejumlah sama sesuai dengan urip. Kemudian ditambahkan dengan sampian nagasari dan sebuah canang. Penggunaan sesayut pada oton tergantung dari tingkat ayaban tersebut. Kalau cuman dapatan saja, boleh tidak menggunakan sesayut, atau boleh menggunakan 1 buah sesayut, yaitu pengalang ati boleh, pembersihan juga boleh. Demikian juga kalau tumpeng limo, boleh menggunakan 1 sesayut atau 2 sesayut. Sedangkan kalau tumpeng pitu, boleh menggunakan 2 sesayut atau 3 sesayut. Jadi tergantung kemampuan membuat dan kesempatan atau waktu kita membuatnya. Demikianlah tata cara menata Banten ayaban tumpeng 1, tumpeng 5,
tumpeng pitu beserta sesayut oton. Perlu saya sampaikan di sini, pada saat menghaturkan banten oton ini, terlebih dahulu kita haturkan kepada betara kawitan yang dumateng dengan sarana yaitu soda boleh, soda daksina boleh, kemudian pejati juga boleh. Jadi ide betara kawitan yang dumateng dilinggihkan dulu di atas pejati atau soda ataupun soda daksina yang dialasi sebuah dulang. Kemudian setelah beliau dilinggihkan terlebih dahulu, ayaban ini beserta sesayutnya ini dihaturkan terlebih dahulu kepada betara kawitan yang meyang kepada anak yang akan moton. Nah, setelah itu si anak yang moton kemudian sembahyang terlebih dahulu kepada ide betara surya, kemerajan, kemudian sama betara kawitan sane dumateng, kemudian kepada betara betari sekalian nunas penugrahan. Nah, setelah sembahyang, ayaban ini kemudian yang tadinya dihadap ulunya berada di menghadap ke daksina, ya daksina di tempat ide betara kawitan yang dumateng, kemudian dibalik mengarah kepada si anak. Barulah kemudian ayaban ini ditatapkan. Sebelum natap, berikan dulu si anak ini pengresikan sebagai pengganti prayasita. Kalau hanya menggunakan tumpeng bungkul atau tumpeng 1, kemudian tumpeng 5 dan tumpeng pitu, maka sarana pembersihannya cukup menggunakan pengresikan. Tetapi kalau di atas tumpeng pitu, maka sebaiknya menggunakan prayasita. Kalau di atasnya lagi, maka menggunakan biokaon prayascita. Nah, ini sesuai dengan tingkatan banten yang dipergunakan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Bila ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan akhir kata kami haturkan para mesanti. Om Santi 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 Om.